Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara, kami persilakan bangkit berdiri. Kita mulai ibadah kita malam hari ini untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita sambut dengan Kitab Bakti 15 ayat 1 dan 2. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita doa bersama-sama. Tuhan Yesus, penebus dosa isi dunia ini, kami datang kepadamu menyatakan syukur kami atas segala kebaikan-Mu yang telah memelihara kami sampai pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu yang agung itu yang tetap menaungi kami, dan terima kasih untuk persekutuan bersama saat ini. Berkatilah persekutuan kami dan kuduskanlah agar berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Kita akan bermazmur dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita baca silih berganti. Saya bagian kalimat yang tercatat keluar, kemudian Bapak Ibu bagian kalimat yang tercetak ke dalam. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, Mereka seperti sekarang yang ditiupkan angin. sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kami persilakan duduk kembali. Kita akan memuji dari Kidung Jemaat 19 ayat 1 dan 5. Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah Raja manusia. Kau ku kasihi, kau junjunganku
Aku yang mana. Apa yang indah dalam dunia ini, apa dalam dirimu yang maha indah atas surgawinya ya Tuhanku. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, senang rasanya kembali kita bertemu ya dalam ibadah keluarga. Berapa bulan lalu saya kalau tidak salah ingat di keluarga Bapak Herman Lanteng ya. Dan ini kali yang kedua. Puji Tuhan semuanya sehat. Kita akan baca satu firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa. Mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami siap disapa oleh Tuhan melalui firman yang akan kami baca dan kami percakapkan bersama. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami supaya kami boleh memahami, mengerti, mengimani kebenaran firman yang akan kami baca. Lalu firman itulah yang akan menjadi dasar hidup kami hari ini dan selamanya. Amin. Bapak Ibu, kita tidak usah baca Alkitabnya dulu lah ya. Kita ngobrol dulu aja. Kalau di Sabda, temanya tuh manusia-manusia baru itulah kita. Manusia-manusia baru itulah kita. Saya ingat ungkapan di pemuda. Kalau ibadah pemuda kan pertanyaan, siapa kita? GPIB gitu ya. Siapa kita? GPIB. Wah, lalu tepuk tangan ya. Ya, itu kan mau mengatakan tentang identitas kita, gitu ya. Siapa kita sudah jelas identitas kita ini. Nah, identitas Bapak Ibu dan saya ini ya berarti orang Kristen. Ya kan? Identitas Bapak Ibu dan saya adalah orang Kristen. Tetapi apakah kemudian hanya itu satu-satunya identitas kita? Dalam arti sebuah pengakuan bahwa kita ini orang Kristen. Apakah hanya itu yang dituntut dalam tanda petik? Apakah itu yang diminta oleh Tuhan kepada kita? Tentu saya rasa tidak. Ya kan? Apa artinya identitas kita sebagai orang Kristen tetapi perilakunya bukan? Ya kan, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita bicara dulu deh tentang manusia baru. Ini tentu manusia baru ini kan bukan hanya bicara tentang identitas, tetapi bicara tentang sebuah karya yang Yesus lakukan dalam memulihkan, membaharui yang lama itu, yang sudah rusak karena dosa, gitu ya, diperbaharui menjadi sesuatu yang baru, yang berbeda, yang tidak sama. Saya selalu katakan, Bapak Ibu dan saya ini adalah orang kudus. Kudus bukan dalam pengertian orang suci. Kalau suci itu kan berarti dia tidak akan pernah berbuat dosa, steril, putih bersih. Konsep kudus bukan seperti itu. Konsep kudus berulang-ulang saya katakan, kita itu dipisahkan, dibedakan. Gitu ya. Jadi kalau ini ada kumpulan besar, tadinya kita ada di dalam itu, lalu Tuhan ambil, keluarkan kita dari situ, ditaruh di tempat yang berbeda dengan yang banyak ini. Dikhususkan, dibedakan. Gitu ya. Kalau bahasanya Rasul Petrus adalah kita keluar dari dalam kegelapan, kumpulan banyak ini, lalu kita ditempatkan dalam terang. Nah, itu kudus, sesuatu yang berbeda gitu ya. Nah, tetapi persoalannya adalah apa sih wujud perbedaannya itu gitu ya. Tidak hanya bisa bilang tentang saya berbeda dari yang mereka. Ya oke, tapi perbedaannya seperti apa dan bagaimana? Nah, mari Bapak Ibu kita ngobrol-ngobrol dulu lah. Apa yang Bapak Ibu pahami ketika kita bicara tentang manusia baru sebagai orang Kristen? Manusia baru. Apa yang ada dalam benak pikiran Bapak Ibu? Ini kan istilah bukan baru didengar, pasti sudah sering ya. Nah, sekarang coba kita bercakap-cakap sejenak ya.
Apa yang Bapak Ibu mengerti tentang manusia baru dalam kekristenan itu? Apanya yang baru? Hidungnya kah? Operasi makin mancung? Atau alisnya kah, disulam alis? Nah itu ya. Atau seperti apa? Silakan Bapak Ibu, kita ngobrol-ngobrol santai saja ya. Nggak usah tegang-tegang, ini bukan ujian kok. Gitu ya. Kita ngobrol-ngobrol aja. Mari, kalau orang Jawa Timur bilang cangkruan itu. Mari. Apa yang Bapak Ibu pahami tentang manusia baru itu? Silakan. Kalau menurut saya Pak ya, menurut saya berusaha meninggalkan kebiasaan kita yang dalam tanda kutip yang kurang baik ya Pak. Berusaha Pak ya, karena saya sendiri juga masih berusaha gitu Pak. Berusaha untuk meninggalkan Ya, kebiasaan yang kurang baik ya. menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Berusaha itu kan bukan berarti satu kali selesai. Ya, Karena terus-menerus. ini proses gitu ya. Kalau dikatakan lahir baru bukan satu kali gitu, tapi berkali-kali ya. Tapi memang dia punya titik awal gitu ya. Baik, terima kasih. Silakan. Yang lainnya. Ada hidup lama. Artinya bahwa hidup lama itu perbuatan yang di dalam firman Tuhan tidak baik gitu. Misalnya kita suka marah, iri, dengki, berkata-kata kotor dan menyedihkan Tuhan. Itu manusia lama. Kemudian karena kita mengenal Kristus secara pribadi, maka ada pertobatan. Pertobatan itulah yang membuat kita hidup baru. Jadi tidak melakukan hal-hal yang seperti dunia, namun sesuai firman Tuhan yang ada di firman Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Baik, Ibu kita memberi perbedaan bahwa hidup lama itu sesuatu perbuatan yang tidak benar. Tapi kemudian baru. Tapi kan Ibu catat ada pengenalan dengan Tuhan secara pribadi. Ya, ada pengenalan dengan Tuhan secara pribadi. Artinya pengenalan Tuhan itu tidak bisa sambil lalu. Iya kan? Tidak bisa sambil lalu. Tetapi ada sebuah kesadaran dalam diri kita, kesadaran loh ya, bahwa kita ingin mengenal Tuhan secara pribadi. Pengenalan pribadi itulah yang membawa kita pada kesadaran juga bahwa ternyata kalau saya sudah mengenal Tuhan secara pribadi, ada bagian-bagian yang harusnya saya lakukan. Terima kasih ya Bu ya. Baik, satu lagi, masih ada Bapak Ibu? Satu lagi, mari. Mari. Apa yang Bapak Ibu paham sederhana aja tentang manusia baru itu? Mari. Siapa saja? Apa sudah cukup tiga ini mewakili? Loh, kok ada nganggu juga? Saya kalau bawa firman begitu, saya mau lebih ngobrol daripada satu arah gitu ya. Mau bukan polanya kata apa PA, saya selalu pimpin ibadah PA aja terus gitu ya. Ya, oke, Bapak Ibu, tapi kita mesti kita kadang-kadang mengakui tidak mudah loh. Ya kan? Meninggalkan yang lama menjadi yang baru. Kira-kira jujur, kesulitan apa yang kita temui untuk merubah diri dari yang tidak baik itu menjadi baik? Kira-kira apa ya yang menjadi kendala terbesar itu? Ego. Kenapa Bu ego? Yang seperti apa itu jadi nggak usah colek Bapak. Bilang ego lirik Bapak lagi. Gimana Bu? Mari. Mari. Ya mungkin ya, jadi karena kedagingan kita Masih kuat. ya Kenapa dia masih kuat? Kedagingan kita masih kuat. karakter kita mungkin baik.
Ya, enggak apa-apa, sampein aja, nanti kan kita ngomong. Tidak harus saya menjawab, tapi sharing kita ya. Sharing kita yang menjawab. Nah gitu. Ya. Terima kasih. Kadang-kadang rasa ego yang dikuasai oleh kedagingan yang masih kuat, keinginan diri yang masih kuat, ya kan? Kalau Paulus katakan sebenarnya aku ini bukannya aku lagi, tapi dia yang hidup di dalam aku. Harusnya begitu. Dia siapa? Yesus yang hidup di dalam aku. Berarti kan dia bukan hanya ada di dalam, tapi dia harus memberi kekuatan, memberi pembaharuan pada otak kita, pikiran kita, dan hati kita. Kalau dia hanya di dalam, ini sama dengan Tuhan Yesus ketika berlayar dengan murid-muridnya kan. Lalu karena nelayan-nelayan ini, murid-murid Yesus merasa, saya ini lahir nelayan, besar nelayan. Yesus ini kan anak tukang kayu, kan begitu ceritanya. Mungkin pikirannya. Ketika berlayar, ya murid-muridnya tidak bertanya lagi dengan Yesus, oh ini keahlian saya kok, gitu ya. Lalu Yesus tertidur kan. Nah, sebenarnya saya hanya menafsir, Yesus sengaja tuh tidur. Kapal kecil kok bisa tidur. Karena ya murid-murid tidak merasa penting bertanya dengan Yesus, minta arahan Yesus di kapal itu ya. Nah, berlayarlah mereka merasa mampu kan gitu ya. Nah, memang mereka bersama Yesus. Tapi kan Yesusnya dipasifkan. Iya kan? Yesusnya tidak ditanya. Tidak diberi pendapat, tidak diberi otoritas untuk memimpin mereka. Nah, betul ketika gelombang itu besar, angin itu bertiup kencang, lalu mereka merasa pengalaman, kemampuan, kehebatan tidak bisa lagi menyelamatkan mereka, baru mereka sadar bahwa ada Yesus di belakang. Lalu mereka bertanya kepada Yesus, menegur Yesus, kenapa kok bisa tidur? Nah gitu ya. Baru Yesus katakan, kamu orang yang kurang percaya. Nah, ya saya mau gambaran, kadang-kadang kita orang Kristen mengaku Yesus Tuhan, oke Tuhan tinggal dalam hati saya, tapi kamu diam aja ya, jangan ngapa-ngapain. Gitu. Pikiran saya tetap yang harus memimpin saya. Hati, keinginan saya memimpin, bukan pikiran Yesus, bukan kehendak Yesus. Bisa jadi begitu ya Bu ya. Sehingga kedagingan kita tetap kuat. Oke, terima kasih Bu ya. Mari yang lain. Kendala apa yang kita mau katakan? Silakan, ini tulang rusukku ini. Silakan berpendapat, boleh kok, enggak apa-apa. Kendalanya dari diri kita sendiri, mungkin kita sudah terbiasa dengan kebiasaan lama, sudah merasa nyaman, sulit untuk berubah cara yang baru. Kebiasaan yang berulang-ulang akhirnya bisa membentuk karakter. Kalau kebiasaan berbohong 1 kali, 2 kali, 3 kali, lama-lama menjadi ahli dalam berbohong. Nah, ketika minta berubah, waduh, sudah terbiasa ini. Nah, itu hati-hati. Tapi apakah tidak mungkin untuk berubah? Mungkin. Kenapa mungkin? Ini sudah kebiasaan memang. Kadang-kadang kita merubah sesuatu yang sudah lama itu sulit ya Bapak Ibu ya. Misalnya begini, kita biasa berdoa begini, ya kan, sudah kebiasaan, ayo mari kita berdoa tahun begini. Tiba-tiba kita diajak minta berdoa begini, bisa tidak? Bisa, tapi kalau refleks selalu begini gitu ya, diingatkan begini ya. Sebenarnya bisa, kebiasaan yang baru itu ya, cuman memang harus dilatih lagi menjadi sebuah kebiasaan lagi, harus begitu. Iya kan? Nggak bisa kata ibu kita tadi, 1 kali proses gagal, sudahlah, nggak usah kita coba lagi, kita gagal. Harus terus menerus, namanya proses. Iya kan? Orang yang kudus itu bukan berarti dia tidak pernah berbuat dosa lagi. Dia masih bisa berbuat dosa kok, yang dipisahkan tadi. Tetapi dia sudah tahu arahnya kepada Tuhan, tujuannya kepada Tuhan. Jadi dia akan tetap berupaya, berusaha. Tuhan tahu kok. Tapi yang penting ada kesadaran, ada kemauan kan gitu ya. Untuk, saya harus menjadi manusia baru. Kan begitu. Ebit G.Ade kan juga tulis sebuah syair lagu, saya suka lagunya, apakah semua orang harus jadi pahlawan? Nah gitu ya. Kadang-kadang orang bisa jatuh dan sebagainya. Tetapi yang penting bagaimana dia membaharui dirinya. Seperti itu.
Baik, yang lainnya satu lagi kendala untuk kita kadang mau menjadi baik gitu. Silakan, Ibu. Mudah tergoda. Waduh, mudah tergoda. Kenapa menjadi mudah kita digoda? Misalnya hari sepele Pak, misalnya mau terbiasa untuk baca Alkitab pagi hari nih biasanya kan, maksudnya mau ikut morning call atau kita baca sendiri. Tapi ketika habis bersih-bersih apa-apa tuh, aduh mau lihat HP, akhirnya keterusan siang, akhirnya membenarkan diri sendiri. Hadi Tuhan, tapi kan aku kan sudah berusaha. Gitu. Ini curhat mantunya Pak Rumengan nih. Iya, namanya si penggoda itu pinter cari celah ya. Iya, penggoda itu pinter cari celah, ya kan? Ibu-ibu membaca Alkitab tiba-tiba, aduh, itu tukang sayur lewat, nanti habis pesenanku tuh. Cepat-cepat keluar, hendak balik lagi gitu ya. Lalu lupa baca, oh hendak langsung digoreng dulu lah nanti. Sudah siang, bukan morning lagi nih. Bukan morning lagi, sudah malam aja night call aja. Night call begitu sudah capek, udah besok masih ada morning call kok. Akhirnya hendak jalan-jalan ini. Godaannya banyak memang ya. Iya, banyak sekali. Terima kasih. Nah, Ibu Bapak dan sekalian, mari kita kembali ke dalam pokok pembacaan kita ya. Hari ini Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 11. Mari kita berdiri. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 11. Saya membaca ayat-ayat yang berangka ganjil dan jemaat membaca ayat-ayat yang berangka genap. Saya mulai dari ayat 5 ya Bapak Ibu ya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, ya orang barbar, orang skit, budak atau orang merdeka, tapi Kristus adalah semua di dalam segala sesuatu. Berbahagialah mereka yang mau dengar firman Allah dan melakukannya. Haleluya. Ibu Bapak ketahuilah, ketika Rasul Paulus bicara tentang manusia baru untuk jemaat Kolose, ya, untuk jemaat di Kolose, Paulus sudah bicara tentang keutamaan Kristus dalam pasal 1 ayat 15 sampai ayat 23. Nanti Bapak Ibu bisa baca di sana. Di situ digambarkan dengan jelas bahwa alam semesta termasuk kita manusia di dalamnya telah jatuh dalam dosa. Gambar dan rupa Allah yang sempurna itu telah rusak. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah Allah membiarkan terus-menerus gambar dan rupanya itu yang rusak? Tentu tidak. Allah merestorasi, Allah membaharui. Nah, pembaharuan itu dilakukan di dalam Yesus Kristus. Sehingga apa yang Allah ciptakan dalam perjanjian lama rusak, sekarang Allah di dalam Yesus Kristus, dia membaharui yang rusak itu. Termasuk kita umat manusia, khususnya orang yang percaya. Nah, karena itulah, maka ada yang namanya konsekuensi. Karena Allah sudah membaharui kembali, maka konsekuensinya harus ada perubahan. Kalau tidak terjadi, maka bisa dikatakan, Allah bohong. Katanya ada pembaharuan ciptaan. Tapi kok kenyataannya
sama saja gitu ya. Nah, disinilah Bapak Ibu, bagian Bapak Ibu dan saya untuk menyatakan dalam kesaksian iman betul bahwa Allah di dalam Yesus sudah membaharui manusia yang jatuh dalam dosa. Dan contohnya adalah saudara dan saya. Makanya temanya tekan di situ bahwa manusia baru itu adalah kita. Kita ini punya misi yang dipercayakan oleh Tuhan. Menunjukkan kepada dunia bahwa ada ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Inilah yang kita nyatakan. Sehingga pernyataan Allah yang membaharui dunia itu benar. Bukan sebuah omong kosong gitu ya. Buktinya di mana? Buktinya Bapak Ibu dan saya mau dipakai ini. Buktinya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ini sebenarnya alat bukti Allah untuk dunia dalam kesaksian karyanya. Luar biasa. Bapak Ibu dan saya ini dipakai sebagai alat bukti oleh Tuhan. Luar biasa. Untuk menyatakan kebenaran apa yang Tuhan sudah lakukan. Jadi itu dasarnya ketika Rasul Paulus bicara tentang manusia baru untuk jemaat di Kolose. Nah, sekarang ya tadi sudah kita percakapan, memang tidak mudah. Karena itu menghadapinya juga harus ekstrim, harus tegas. Walaupun itu dalam proses gitu ya, tapi tidak bisa kita bertoleransi dengan tindakan kegelapan atau tindakan jahat itu. Makanya mari kita lihat di ayat kelima tadi. Ayat 5 tadi ya, kita baca ulang coba. 2-3 bersama ya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakan yang sama dengan penyembahan berhala. Yang dipakai di situ kata matikanlah. Ini kan lawan kata sesuatu yang hidup. Nah, bayangkan dikasih perbandingan yang tegas. Hidup, mati. Iya kan? Jadi tidak boleh ada kesempatan sedikit pun yang jahat ini hidup dalam diri kita. Matikanlah. Berarti kan harus ada sebuah tindakan yang betul-betul tegas gitu ya, yang tidak kompromi dengan hal-hal yang jahat itu. Karena dipakai kata matikanlah gitu ya. Matikanlah. Berarti kan jangan beri kesempatan. Nah, tadi godaan itu dia mencari kesempatan. Tapi firman Tuhan katakan matikanlah. Jangan kasih kesempatan. Jangan sekali-sekali coba. Makanya saya selalu bilang sama anak muda, anak saya, jangan kamu sekali-kali coba itu narkoba. Sekali kamu coba, kamu kena selamanya. Iya kan? Berarti jangan ambil satu kali itu. Iya kan? Walaupun dalihnya coba-cobalah, pengen tahu lah. Kan sifat dasar manusia itu kan ingin tahu kan? Dalam segala hal kadang ingin tahu. Tapi untuk hal yang seperti ini jangan. Karena itu firman Tuhan katakan matikanlah. Kenapa Bapak Ibu? Karena kemudian diperjelas bahwa seluruh perbuatan dosa yang dijelaskan tadi itu disejajarkan dengan penyembahan berhala. Penyembahan berhala. Berarti ketika kita masih melakukan manusia lama, sebenarnya kita masih hidup dalam dualisme iman. Dualisme. Satu, kita mengatakan kita anak Tuhan, tapi satu sisi kita penyembahan berhala walaupun bentuknya bukan patung. Ya kan? Tapi bentuknya perilaku. Yang dikatakan di situ hawa nafsu, nafsu jahat, keserakan, percabulan gitu ya. Ini yang berbahaya. Dan itu yang menjadi tantangan perjuangan Bapak, Ibu, dan saya. Gitu. Karena itu Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian dikasih Tuhan, bagaimana ya Pak Pendeta proses ini harus saya lalui? Karena kan memang tidak mudah. Iya kan? Kita harus akui.
Iya kan? Yang mengenal diri saya ya saya, selain Tuhan kan? Karena itu Paulus katakan di dalam ayatnya yang ke-10. Mari. Ayat 10 kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Nah, ini dia. Harus ada kesediaan dari kita terus-menerus diperbaharui. Kita bukan malaikat. Sekali bertobat tidak berbuat lagi, misalnya gitu ya. Tuhan tahu kita manusia. Masih ada daging kita. Di dalamnya kemudian ada berbagai macam keinginan. Bisa yang baik dan bisa yang buruk. Karena itu proses yang harus Bapak Ibu jalani adalah Bapak Ibu harus mau terus-menerus dibaharui. Dibaharui oleh Tuhan. Pembaharuan inilah yang harus terjadi melalui kuasa Roh Kudus. Karena Bapak Ibu tidak akan mampu dengan kekuatan sendiri melawan keinginan-keinginan daging itu, tidak akan mampu. Tidak akan mampu. Karena itulah kita butuh Roh Allah. Roh Kudus menolong kita untuk terus membaharui kita. Di situ juga ada kalimat dan telah mengenakan manusia baru. Artinya mengenakan itu kan berarti memakai, ya kan? Kita ini sudah ada dalam karya keselamatan Yesus, berarti kita ada dalam satu ruang di mana saudara dan saya ditempatkan khusus oleh Yesus sebagai anak Tuhan. Nah, tapi ini bukan hanya bicara status, tapi Tuhan juga mau kemudian saudara dan saya ada dalam proses pembaharuan terus-menerus untuk menjadi manusia baru itu. Nah, dalam pembaharuan itu Bapak Ibu kita terus tadi Pak siapa yang di belakang tadi Pak? Pak Uta Gaul. Di situ mengatakan dari situ saya mulai mengenal gitu ya. Nah, di situ dikatakan memperoleh pengetahuan yang benar. Bapak Ibu, penting bagi kita mengenal dia secara pribadi. Nggak bisa hanya say hello saja. Kadang orang Kristen itu kalau saya kunjungan orang sakit, Alkitab di samping bantal. Model orang Kristen gitu, kalau sakit Alkitabnya di samping bantal. Kayak jimat. Nanti kalau sudah sembuh, di mana tuh Alkitab? Pak, mana Alkitabku ya? Oh, enggak tahu. Berarti kan enggak dipegang dia. Tapi kalau sakit di sebelah, wis kayak jimat gitu ya. Nah, pengenalan itu harus menjadi bagian Bapak Ibu untuk mengenal sang kalik kita loh, Yesus Kristus. Pengenalan yang sungguh-sungguh akan mendorong atau membawa Bapak Ibu untuk masuk dalam sebuah kehidupan yang lebih taat dan setia. Jadi kita tidak bisa hanya say hello. Kita harus akrab bergaul dengan Tuhan. Harus akrab, harus intim. Dari situlah kita akan merasakan kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan untuk kita selalu sadar diri, saya kan manusia baru, saya kan anak-anak Tuhan gitu ya. Memang saya bukan orang yang sempurna, tapi kan saya ada tanggung jawab dalam iman bahwa saya harus mewujudkan itu dalam upaya maksimal gitu ya. Nah, kalau ini yang terjadi Ibu Bapak dan Saudara sekalian, maka wah, saya membayangkan Tuhan pasti senang gitu ya. Dia meletakkan kita sebagai alat buktinya dan kita bisa menunjukkan kepada orang sekitar, anak Tuhan, anak orang Kristen itu beda ya. Nah, gitu ya. Pasti Tuhan senang. Nah, inilah tugas Bapak Ibu dan saya. Jadi yang namanya manusia baru itu Bapak Ibu tidak bisa satu kali, saya sudah manusia baru. Harus setiap hari manusia baru itu kan. Nah, setiap hari itu ada dalam proses. Walaupun kita tahu iblis itu selalu berupaya menggoda kita, gitu ya, supaya kita tidak menjadi manusia baru. Itu pekerjaan iblis, gitu ya. Tapi mari kita
berupaya dan berjuang, karena Kristus sudah membaharui kita dalam karya keselamatannya. Dan inilah tugas Bapak, Ibu, dan saya untuk mewujudkan sebagai manusia baru itu. Amin. Kita aminkan firman Tuhan dengan pujian, Kau bagian abadi melebihi segalanya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu kami diingatkan bahwa sesungguhnya kami adalah ciptaan baru di dalam kematian dan kebangkitan-Mu yang telah menebus dosa-dosa kami. Tugas kami saat ini adalah menunjukkan kepada dunia memang benar kami adalah ciptaan baru. Firman-Mu mengingatkan kami kembali akan hal itu. Karena itu Tuhan, tolonglah kami dengan kuasa-Mu agar kami mampu dan dimampukan menunjukkan pada dunia sebagai ciptaan baru di dalam Kristus, agar melalui kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi GPB Jemaat Bethesda Sidoarjo, berkati seluruh pelayanan yang kami lakukan, program kerja, dan seluruh para pelayan-Mu, baik diaken, penatua, pelayan firman dan sakramen, pengurus di unit-unit misioner, pelayan PAPT, bahkan bersama warga jemaat. Kami mewujudkan sebagai gereja yang isinya adalah manusia-manusia baru, harus mewujudkan kerukunan, saling mendoakan, saling menghargai, saling mengasihi, saling membantu, saling tolong-menolong. Jauhkan kami sikap iri hati, kebencian, amarah, pertengkaran yang hanya merusak persekutuan dan membuat batu sandungan dalam kesaksian kami. Kami rindu membangun sebuah persekutuan gereja yang damai, yang isinya adalah manusia-manusia baru dalam Kristus. Saat ini hamba juga berdoa bagi sektor Galilea yang menjadi bagian dari persekutuan Jemaat Bethesda. Tuhan berkati sektor Galilea mampu mewujudkan sebuah persekutuan yang indah, yang saling mengasihi satu dengan yang lainnya, saling mendoakan, saling memperhatikan, saling membantu. Jauhkan kami dari perseteruan, iri hati, dengki, pertengkaran yang hanya merusak kebersamaan. Hamba percaya bahwa seluruh warga sektor Galilea punya kerinduan sebagai manusia baru untuk membangun sebuah persekutuan yang indah. Berkati seluruh diaken dan penatua yang telah diteguhkan, yang dipilih oleh Tuhan melalui warga jemaat khususnya sektor Galilea. Kiranya mereka boleh menjadi contoh dan teladan sebagai manusia baru seperti apa dan bagaimana. Lalu mereka dengan hikmat, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menata layani pelayanan dengan baik.
dan warga di sektor Galilea juga mendukung akan pelayanan para pelayan-pelayanmu ini. Paling tidak mereka mendoakan supaya para pelayan dapat melakukan tugasnya dengan baik. Ya Tuhan, hamba berdoa bagi setiap keluarga dari sektor Galilea di setiap rumah. Tuhan berkati mereka dengan rezeki, kesehatan, keselamatan, sukacita yang datangnya dari Tuhan. Supaya setiap keluarga juga boleh menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Keluarga yang diberkati dan menjadi berkat dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Engkau tahu pergumulan dan harapan mereka yang sedang sakit. Kami ingat akan Ibu Utagaul yang habis jatuh di kamar mandi. Tuhan, jamahan kuasamu, kasih sayangmu, mukjizatmu masih ada dahulu, saat ini, sampai selama-lamanya. Karena itu Tuhan, beri kesehatan, beri pemulihan, agar Ibu Utagaul dapat kembali melaksanakan aktivitas bersama suami, anak, menantu, dan cucu. Kami percaya pada kuasa dan pertolongan Tuhan. Begitu juga jemaat yang lain yang sakit mungkin, yang kami tidak tahu satu persatu, Tuhan pulihkan mereka. Yang dalam pergumulan keluarga apapun bentuknya, biarlah mereka mendapatkan kelegaan yang datangnya dari Tuhan. Mereka yang berduka cita, Tuhan beri penghiburan yang sejati. Usaha dan pekerjaan mereka juga Tuhan berkati. Anak-anak dalam keluarga Tuhan berkati. Anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan supaya mereka mendapatkan pekerjaan itu. Anak-anak kami yang mencari pasangan hidup, berikan yang seiman, yang takut akan Tuhan, supaya perjanjian keselamatan dari generasi ke generasi dalam keluarga kami terus berlanjut. Anak-anak kami yang dalam pendidikan, Tuhan berkati agar mereka tekun, ulet, rajin, menjadi anak yang takut Tuhan, hormat orang tua, dan kelak juga punya masa depan yang terbaik. Ya Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh anggota keluarga di sektor Galilea dalam pemeliharaan. Secara khusus hari ini kami ada di tengah-tengah keluarga Bapak Yafet Dendeng. Terima kasih mereka membuka pintu rumah, pintu hati untuk rumah ini menjadi mimbar di mana firman-Mu diberitakan. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap menyertai keluarga ini. Suka dan duka, pergumulan dan harap pasti mereka alami. Tapi hamba percaya bahwa Tuhan menjaga keluarga ini tetap utuh, kokoh, dan kuat. Biarlah keluarga ini senantiasa berjalan bersama dan di dalam Tuhan. Berkati Pak Yafet sebagai pemimpin, kepala rumah tangga, sebagai ayah dan opa. Dengan hikmat kebijaksanaan dia dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Istri juga menjadi pendamping yang terbaik untuk suami, menjadi ibu yang baik bagi anak-anak dan oma bagi cucu. Tuhan juga berikan kesehatan, hikmat, dan kebijaksanaan. Anak-anak dalam keluarga masing-masing, Tuhan juga berkati. Biar rumah tangga mereka juga diberkati, usaha dan pekerjaan, terutama kebahagiaan dan keharmonisan. Mereka boleh membangun keluarga yang terberkati dalam Tuhan. Bahkan cucu yang sudah dianugerahkan juga Tuhan berkati dalam bimbingan arahan orang tua atau opa omanya. Anak ini juga, cucu ini menjadi cucu yang takut akan Tuhan, hormat orang tua, dan kelak punya masa depan yang terbaik. Seluruh harapan keluarga ini, bahkan pergumulan yang ada, kami taruhkan di dalam kasih dan karunia Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan, berkat-berkat mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, syukur dan permohonan kami. Masih banyak sebenarnya, tapi kami percaya Engkau yang tahu apa yang ada dalam pikiran dan hati kami semua. Lalu Tuhan yang baik yang memberkati sesuai dengan kehendak-Mu. Tetapi di atas segalanya jangan kehendak kami yang jadi, kehendak-Mu saja yang jadi. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena
sampai selama-lamanya. Amin. Baik ibu bapak dan saudaraku, mari kita berdiri. Marilah kita pulang untuk mewujudkan diri sebagai manusia baru dalam karya kasih keselamatan Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga melalui kita orang mengenal siapa Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita menyanyi lagu pengutusan kita, yaitu Ku Heran Allah Mau Memberi. Heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin dan kuasanya, Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabdanya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasanya, Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Angkatlah hatimu kepada Tuhan dan arahkanlah pikiranmu juga pada Tuhan, serta pulanglah dengan berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan tuntunan dari Roh Allah yang kudus akan tinggal dan menyertai kehidupan keluarga Bapak Yafet Dendeng di tempat ini, serta tinggal dan menyertai kehidupan kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.